warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Munakahat sebagai materi dakwah. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian munakahat, yang kedua ada hukum nikah, yang ketiga rukun dan syarat nikah, dan yang keempat yaitu nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pernikahan. Baik, yang pertama ada pengertian munakahat. Secara bahasa, munakahat berasal dari kata nakaha yankihu, yakni berarti tazwijur rajulul almar'atu, yakni proses seorang laki-laki menjadikan perempuan sebagai istrinya. Nah, sedangkan menurut KBBI, munakahat berasal dari prasakata munakahat yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan, munakahat secara bahasa adalah semua hal yang berhubungan tentang pernikahan. Nah, sedangkan secara istilah, menurut Margiono yaitu nikah artinya perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga. Dengan pernikahan dapat menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua ada menurut Zakiyah Derajat. Yang dimaksud nikah atau perkawinan adalah sunatullah pada hamba-hambanya. Dengan perkawinan, Allah akan menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi juga di dunia binatang. Dan yang ketiga ada menurut Syekh Al-Alamah, diambil dari kesepakatan imam madhab bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat untuk menghindari perbuatan zina. Maka bagi yang sudah berkeinginan untuk nikah sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa munakahat secara istilah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Baik, selanjutnya ada hukum nikah. Yang pertama ada haram. Pernikahan haram dilakukan bila sebab mahram, yaitu haram laki-laki menikahi ibunya, bibinya, saudara perempuan, saudara seayah, saudara seibu, saudara sepersusuan atau ibu persusuan. Dan diharamkan sebab beda agama. Pernikahan haram dilakukan sebab perbedaan agama, yakni pernikahan perempuan muslimah dengan ahli kitab, haramnya pernikahan perempuan atau laki-laki muslim dengan kafir. Yang kedua ada hukumnya yaitu makruh. Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjadi pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini seperti tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Nah, dan yang ketiga ada mubah. Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. Dan yang keempat ada sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam. Nah, dan yang terakhir ada wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. Nah, jadi itu tadi pengertian dari munakahat dan hukum nikah. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah serta nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pernikahan yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Mbak Umi Kholisah. Baik,
Baik, saya akan melanjutkan bagian C dan D. Di poin C, saya akan membahas tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama, syarat nikah. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua. Yang pertama, calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya. Selanjutnya yang kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Yang dinamakan akad nikah yaitu ikatan atau perjanjian perkawinan. Menurut harfiah, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan qabul oleh pihak perempuan atau wali atau wakilnya apabila perempuan itu telah balik dan berakal. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah yang mewakili pihak mempelai wanita. Karena wali merupakan rukun nikah dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal. Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang 5 dan tidak sah jika tanpa wali laki-laki. Menurut jumhur ulama, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa perkawinan itu merupakan beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Oleh karena itu, ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna. Menurut Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa jika wanita itu telah balik dan berakal, mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu, Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan di mana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas, mereka bebas berta'aruf dalam hukum muamalat menurut syara'. Maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada wanita atau janda diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak i'tirad atau mencegah perkawinannya. Akad pernikahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, berakal, balik, merdeka, dan kedua orang saksi itu mendengar. Selanjutnya yang kedua ada rukun nikah.
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada 4. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Jadi, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Yang selanjutnya, adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Yang terakhir, ada sigot akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Yaitu tadi rukun nikah. Menurut harfiah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sekarang poin D, nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pernikahan. Secara umum, kata dakwah dapat diartikan sebagai ajakan atau panggilan kepada orang agar mengikuti atau menganut suatu pendapat atau ajaran tertentu. Dakwah adalah aktivitas mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Pernikahan dan pembangunan masyarakat, dakwah juga merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar manusia bisa mengambilnya untuk jalan hidup. Kegiatan dakwah juga mendorong manusia melakukan kebijakan dan memberi petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa dakwah yaitu mengajak manusia untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam pernikahan antara lain yaitu yang pertama, rub'al ibadat, yakni yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan kholiknya. Yang kedua, rub'al muamalat, yakni yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi manusia dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, rub'al munakahat, yakni yang menata hubungan dengan manusia dalam lingkungan keluarga. Yang terakhir ada rub'al jinayat, yaitu yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Dalam Islam, fitrah manusia berpasang-pasang untuk mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, menentukan pasangan. Menikah, di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa menikah adalah sunnah. Islam juga menganjurkan umatnya untuk menikah. Islam juga menjelaskan melarang umat Islam untuk membujang. Itu adalah keburukan mutlak, karena pernikahan itu juga sebagai dari ibadah dan mendapatkan keturunan. Menikah bagi Rasulullah bukan hanya karena hasrat biologis. Jauh dari itu, ada misi besar yang sedang dijalankan Rasulullah. Misi dakwahlah yang menjadi landasan utama beliau melakukan aktivitas tersebut. Termasuk ada niat yang agung di balik setiap pernikahan yang dilakukan Rasulullah. Beliau memiliki istri lebih dari 4. Sejumlah riwayat menyebutkan istri beliau ada 11 orang. Nah, fakta tersebut memicu cibiran sejumlah kalangan, tak terkecuali kaum orientalis yang hendaknya memojokkan Islam. Mereka menganggap pernikahan tersebut berseberangan dengan tuntunan ajaran Islam itu sendiri yang membatasi pernikahan hanya 4 istri saja.
seperti ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Namun demikian juga, jika kita melakukan pengkajian mendalam, setidaknya ada beberapa alasan yang bisa kita perhatikan dalam alasan Rasulullah melakukan pernikahan tersebut. Yang pertama, pernikahan tersebut karena faktor sosial, seperti pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah sudah berusia 40 tahun. Lalu pernikahannya dengan Saudah binti Zam'ah yang berstatus janda anak 4 adalah dengan tujuan mencarikan ibu pendamping yang bisa mengurus keempat anaknya tersebut. Pernikahan Rasulullah ini dengan Hafsah binti Umar bin Khattab adalah untuk menghormati Umar. Pernikahannya dengan Zainab bin Huzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya saat perang Uhud. Sementara saat menikah dengan Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat oleh suaminya, sementara ia memiliki banyak anak. Nah, terlihat dari pernikahan tersebut, Rasul menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid, berperang atau akibat sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka. Yang kedua alasannya yaitu pernikahan Rasulullah didorong oleh faktor wahyu ilahi. Di antara pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari mimpi. Sementara pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy yang tak lain adalah istri dari Zaid bin Haris, anak angkat Rasulullah, adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Nah, peristiwa ini tersebut terjadi pada tahun kelima Hijrah. Al-Quran mencatat status hukum anak angkat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Nah, alasan yang ketiga yaitu di antara faktor pemicu pernikahan Rasulullah juga ada aspek politik. Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan atau membebaskan tahanan. Di antaranya yaitu pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti Al-Haris, pemuka Bani Mustalik dari Khazraj yang ditahan umat Islam. Nah, itu tadi nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalam pernikahan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.